Nah, oke sampurasun semuanya. Jadi kali ini saya bakalan full review Shiraka dari depan sampai ke belakang, teman-teman ya. Berhubung ini saya konsep terakhir di tahun 2023, ya saya bakalan ganti konsep buat selanjutnya, anjay. Nah, seperti biasa ganti konsep saya cuma detailingnya aja. Soalnya motor harian warnanya harus sesuai sama STNK putih. Nah, oke di bagian atas ini ada full set batok vario ya, full header vario, teman-teman, batok sampai ke speedometernya, teman-teman ya. Ini satu set semua, teman-teman ya, saya pasang di Honda Beat 2013 Gen 1, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di bagian saklar kanan, di sini ada saklar kanan domino. Ini mirip banget sama saklar Saber, cuman ada dikit tambahan dua saklar di bawahnya, teman-teman ya. Nah, ini ada buat dim lampu jauh, teman-teman, sama lampu hazard kayak gini ya. Nah, selanjutnya untuk saklar kiri saya pakai merek Domino juga. Ini mirip banget sama saklar Vixen ya. Nah, ini ada dim juga. Terus di sini ada saklar lampu ya buat matiin lampu, terus lampu senja sama lampu utama. Teman-teman ya. Jadi 3 mode. Nah, terus di sini ada lampu jauh, lampu dekat, dan juga ada lampu sen, teman-teman ya. Nah, ini lampu sennya kayak gini nih. Terus ada klakson juga. Nah, selanjutnya untuk hand grip, di sini saya pakai hand grip yang biasa, teman-teman ya, yang 20 ribuan. Ini mereknya nggak tahu apa. Terus untuk jalur stang saya pakai produknya Fastbike, teman-teman, yang model bintang kayak gini nih. Ini warnanya hitam ya. Saya sengaja soalnya memang pengen rapih gitu ya, teman-teman, kelihatannya. Nah, untuk spion di sini saya pakai spion Stilt ya. Nah, ini biasanya sih orang-orang bilangnya spion winglet, teman-teman ya. Nah, ini bisa diaplikasikan di Matic. Nah, dia hasilnya kayak gini kalau misalkan mirrornya dibuka. Biasanya sih spion gini tuh dipakai buat sport firing, teman-teman ya. Nah, selanjutnya di bagian master rem. Nah, kali ini saya ganti master rem pakai Brembo, teman-teman ya. Kalau konsep sebelumnya kan rata-rata pakai yang orisinil gitu ya master remnya. Sekarang saya ganti pakai Brembo dan tabungnya Big Smoke ya, teman-teman. Dan untuk ini nih gas spontan saya pakai mereknya Fastback juga, teman-teman, warna silver. Nah, tapi untuk kabelnya ini saya pakai kabel original PCX, teman-teman, karena kabel yang karbon itu dia gampang putus dan original bitnya nggak nyampe ya, terlalu pendek gitu. Nah, untuk yang sebelah kiri di sini rem juga sama pakai Brembo juga, Brembo Corsa Corta. Oke, next ke bagian bawahnya di sini ada stiker Beat, teman-teman. Nah, ini bawaan stripping ya, teman-teman. Terus di bagian bawahnya lagi ada reflektor sen sama reflektor utama ini. Nah, ini tuh saya black housing sendiri, teman-teman ya. Jadi ada warna marunnya, terus pinggirannya hitam gitu. Nah, kalau misalkan sekarang sih udah ada yang jual langsung jadi kayak gini, teman-teman ya. Nah, cuman untuk warnanya kalau misalkan beli jadi itu kalian warnanya orange, teman-teman. Jadi nggak bisa pilih pakai sendiri, teman-teman. Nah, kalau ini kan saya pakai cat sendiri ya. Jadi warnanya ya sesuai selera yang diinginkan gitu. Nah, sedangkan untuk di bagian lampu depan ini saya pakai CWL yang 2 mata, teman-teman. Nah, untuk ring angelnya warna merah dan lampu utamanya warna putih. Nah, untuk spakbor depan di sini saya pakai Vario 110, teman-teman ya, yang FI. Terus untuk bottom shocknya, nah ini nih bagian kaki-kaki, teman-teman ya. Nah, untuk bottom shock di sini saya pakai upside down RCY, teman-teman ya. Ini satu paket. Dan untuk tutup gearboxnya pakai non merek kayak gini ya, ini warna merah. Dan untuk velg sendiri di sini saya pakai warna sparkling grey, teman-teman ya, dari Sapro Ultimate. Dan ini usianya udah cukup lama juga, teman-teman ya. Ini lumayan cukup awet kalau di velg ini tanpa clear juga, teman-teman ya. Nah, selanjutnya di bagian kaki-kaki sebelah kiri ada kaliper Brembo juga, teman-teman. Nah, ini two piston yang big logo, teman-teman. Dan bracketnya juga bracket sebelah kiri ya, ini khusus buat shock RCY, teman-teman. Nah, sedangkan untuk disc brake pakai Sunstar yang 220 mili, teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk as roda di sini pakai Probolt. Dan untuk ini nih selang rem saya pakai Aeromotive ya, yang 95 cm
plus banjoannya teman-teman ya. Nah ini banjo ini. Nah oke, next kita ke bagian tengah, ada karpet. Nah ini karpetnya dari dulu ini masih tetap ya yang 45 ribuan, ini bukan original sih teman-teman. Nah selanjutnya untuk di bagian, nah ini nih standar samping teman-teman. Nah ini standar sampingnya ini bisa di adjust teman-teman ya, diatur tinggi rendahnya, dia CNC juga teman-teman ya, finishingnya jadi rapih gitu. Nah untuk bagian kiri body ini ada box filter. Nah ini covernya aja sih ya teman-teman, bukan tutupnya, jadi cuman ditempel aja gitu teman-teman ya, pakai double tip. Tapi ini karbonnya rapih, saya suka banget sih teman-teman sama karbonnya, jujur ya, ini enggak terlalu norak ya, jadi kelihatannya simple gitu ya teman-teman. Nah sedangkan untuk di bagian CVT-nya ini saya pakai Sapporo Ultimate juga, di repaint warna hitam plus list warna merah marun teman-teman. Nah ini listnya ini saya gambar sendiri teman-teman ya, enjoy. Nah terus ada ala-ala koin magnetan juga nih, ini sebenarnya bekas jalur stang teman-teman. Nah untuk standar tengah saya pakai ring 17 ya yang Crewman, dan footstep pakai footstep Scoopy yang Crewman juga teman-teman ya. Nah ini Crewman kayak gini. Nah selanjutnya ada masalah juga nih teman-teman, ini di bagian CVT ini kalian bisa lihat. Nah ini catnya udah mulai ngeletek teman-teman ya. Ya namanya juga motor harian teman-teman ya, tiba radug ya geningan. Nah selanjutnya untuk shock breaker belakang saya pakai produknya Ride It teman-teman. Nah ini GP Supreme teman-teman ya, tipenya untuk ukurannya 330 dan warnanya Titan Grey teman-teman ya. Titan Grey ini cukup langka banget teman-teman dari Ride It ya. Nah selanjutnya di sini ada paha rem teman-teman. Nah ini aduh, nah ini paha rem, ini sini saya pakai yang melengkung kayak gini ya, ini yang model petir, tapi mereknya bukan SGP Japan teman-teman ya, dia bukan original SGP Japan gitu. Nah sedangkan untuk baut-baut di sini saya pakai standar teman-teman, cuma ditutup baut aja, soalnya motor harian kalau pakai baut titanium ataupun baut robot itu takutnya hilang gitu ya. Nah untuk karbon di bagian body ini cuman spot LED teman-teman. Nah ini saya pasang spot LED sendiri juga, tapi ya lumayan rapi juga teman-teman ya, dia coraknya nggak berantakan gitu. Nah selanjutnya di bagian atas ini ada sarung jok teman-teman. Nah ini saya terakhir kali ganti yang kemarin-kemarin, ini saya pakai jok original PCX teman-teman ya. Ini joknya murah banget tapi kualitasnya oke teman-teman. Nah untuk behelnya sendiri saya pakai behel Bitnew K81. Nah untuk stop lamp belakang saya juga sama, ini black housing sendiri ya, pakai warna marun. Dan sekarang juga sama teman-teman, yang ini juga banyak yang jual yang udah jadi. Sekarang tuh udah serba instan ya, enak banget teman-teman, kalau saya dulu manual. Nah selanjutnya di bagian kanan di sini ada tutup knalpot. Nah ini tutup knalpot Bit FI yang karbon teman-teman ya, ini karbon WTP juga. Nah tapi memang arahnya sengaja saya balikin teman-teman ya, dan ini banyak banget yang ngomen kalau arahnya terbalik ya, padahal memang sengaja saya balikin gitu ya, supaya beda dari yang lain teman-teman. Nah selanjutnya di bagian kolong nih teman-teman ya. Nah di bagian kolong ini ada hager teman-teman. Nah ini saya pakainya produk TGP teman-teman ya, ini bukan yang Airblade, soalnya itu mahal banget, saya nggak kuat. Jadi saya pakai yang TGP aja, ini biar mesin nggak terlalu kotor sih ya teman-teman. Nah selanjutnya untuk tutup kipas juga saya pakai karbon WTP juga teman-teman ya. Ini punya Bit Karbu sih sebenarnya, karena kalau misalkan Bit FI itu nggak bisa dipasangin cover tutup kipas kayak gini teman-teman ya. Nah terus ada tutup oli juga yang biasa sih. Nah selanjutnya di bagian knalpot. Nah ini banyak banget yang nanyain juga nih, padahal knalpot ini saya pakai AHM Malaysia teman-teman ya. Udah lumayan cukup pasaran banget sebenarnya sih ya teman-teman, tapi masih ada aja yang nanyain, "Bang, pakai knalpot apa?" gitu ya anjay. Jadi ya nggak apa-apa, di sini saya jawab aja, pakai knalpot AHM Malaysia yang gen pertama. Tuh yang sekarang tuh dia logo mereknya di plat di atas gitu. Nah, sedangkan untuk di bagian stripping ini saya pakai stripping silver hitam kayak gini nih, biar matching sama warna putih anjay.
Dan stripping ini juga udah mulai banyak yang beli juga gitu ya. Jadi saya berencana untuk mengganti lagi gitu. Nah, ini tampilan dari bagian depan, temen ya. Nah, ini Shiraka kalau misalkan dari depan tuh kelihatannya kayak gini gitu. Ini lumayan cukup apa ya, simpel sih temen-temen ya. Dan saya juga emang nggak berencana buat ganti warna, soalnya motor harian sering dipakai jarak jauh juga gitu. Jadi ya warnanya pasti sesuai sama STNK gitu ya. Jadi kalau misalkan ganti konsep, ya paling ganti detailingnya doang, teman-teman. Dan untuk masalah baut-baut juga saya belum ada rencana buat ganti ke Probold semua ya atau ke titanium. Soalnya parkirnya di mana wae gitu ya, takutnya ada yang meretelin nanti malah hilang gitu. Waduh, cilaka. Nah, oke, jadi itu dia teman-teman untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-like videonya, komen juga kalau misalkan ada pertanyaan seputar video ini. Jangan lupa juga di-subscribe channelnya, oke? Sampurasun.